Selamat datang di mata kuliah Analitik Bisnis pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas topik dengan judul Game Theory. Adapun ruang lingkup bahasan kita pada kali ini adalah Introduction to Game Theory, Type of Game Situation, Pure Strategy, dan Mixed Strategy. Baiklah, bahasan pertama kita pada kesempatan kali ini adalah Introduction to Game Theory. Jadi, apa definisi dari Game Theory? Game teori adalah sebuah perangkat untuk menganalisis situasi pembuatan keputusan pada pihak-pihak yang melakukan permainan. Keputusan kedua belah pihak saling mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan keputusan kedua belah pihak ini mengakibatkan setiap pemain mempertimbangkan keputusan atau strategi yang akan diambil oleh lawan dalam membuat strateginya masing-masing. Solusi yang diperoleh atas permainan ini mencerminkan keputusan optimal atau optimal decision dari setiap player atau setiap pemain yang mungkin memiliki kepentingan yang sama atau yang berbeda. Komponen dari game teori adalah pertama, players atau para pemain yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada situasi yang identik. Kedua adalah strategis. Strategi adalah tindakan yang dapat diambil atau pilihan yang dapat diambil oleh para pemain. Berikutnya adalah payoff. Payoff itu adalah hasil yang diperoleh dari permainan bagi setiap pemain. Dan optimal strategy adalah strategi optimal yang diambil oleh setiap pemain dan strategi ini memberikan hasil yang terbaik bagi setiap pemain. Contoh dari penerapan game teori adalah di sini biasanya ada kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berlawanan tapi atas satu hal yang terkait. Contohnya adalah saat peperangan ada pihak yang menyerang dan ada pihak yang wilayahnya diserang. Tentunya mereka ingin memaksimalisasi hasil dari perang tersebut bagi pihak yang menyerang dan meminimais kerusakan bagi pihak yang diserang. Berikutnya ada contoh industry and labor negotiation. Contohnya adalah serikat pekerja yang sedang melakukan negosiasi upah dengan perusahaan. Di sini pihak serikat pekerja adalah pihak yang ingin memperoleh gaji atau memperoleh upah semaksimal mungkin, sementara pihak industri adalah pihak yang berusaha untuk meminimais upah yang harus dia berikan kepada pihak pekerja. Contoh berikutnya adalah perang harga antar dua perusahaan kompetitor yang tentunya jika perusahaan mengatur satu harga tertentu itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya jumlah market share mereka. Atau contoh lainnya adalah menentukan koalisi politik. Di sini ada beberapa orang pemimpin contohnya yang menentukan kapan dia harus bekerja sama atau saling melawan agar kepentingan politiknya misalnya perdagangan atau militer itu dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah type of game situation. Jadi klasifikasi dari games ada one person games yang pertama. One person games ini adalah di mana kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Contohnya kita mau keluar, kemudian kita ingin memutuskan apakah kita harus membawa payung atau enggak. Jadi kita takut hujan, tapi kalau misalnya kita tidak bawa payung, kalau kita bawa payung takutnya menambah beban bawaan, tapi kalau tidak bawa payung takutnya itu hujan. Nah, impact dari one person games ini adalah ke diri sendiri dan tidak berakibat kepada orang lain. Jenis berikutnya adalah two person games. Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam permainan. Di sini strategi dari pihak pertama itu mempengaruhi strategi atau keputusan yang harus diambil oleh pihak kedua. Contohnya dalam kasus perang tadi, misalnya ada satu negara yang menyerang negara lainnya. Nah, itu adalah two person games.
Dan tipe yang ketiga adalah N-person games. Di sini terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat dalam permainan. Terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam permainan, serta keputusan atau strategi satu pihak itu dapat mempengaruhi strategi dari beberapa pihak, lebih dari dua pihak. Nah, kemudian jenis situasi permainan yang pertama, di sini ada zero sum game. Zero sum game ini adalah ketika nilai kerugian yang dialami oleh satu pemain ini adalah sama dengan nilai keuntungan yang diperoleh pada pemain lainnya. Contoh dari situasi zero sum game ini, misalnya ada dua orang sedang melakukan judi. Jadi mereka ini bertaruh untuk satu permainan gitu ya, misalnya 5 juta gitu ya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang menang ini akan memperoleh 10 juta, itu nilainya adalah sama dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang kalah. Pihak yang kalah ini di sini dia kehilangan 10 juta juga. Jadi kehilangan uangnya dia 5 juta dan kehilangan opportunity untuk mendapatkan 5 juta lainnya. Nah, contoh situasi lainnya adalah negosiasi upah antara serikat pekerja dan buruh. Sebagai contoh, apabila buruh meminta nilai 4 juta sebagai upah minimumnya mereka, maka industri akan harus mengeluarkan 4 juta sebagai upahnya si buruh itu. Jadi buruh dapat 4 juta, sementara industri berkurang 4 juta cashnya dia. Nah, asumsi dari zero sum game ini adalah kedua belah pihak saling mengetahui informasi yang dimiliki pihak lain, atau ada perfect information dan perfect competition. Jadi tidak ada informasi yang disembunyikan, informasinya clear, semua belah pihak saling tahu satu sama lain. Situasi berikutnya adalah non-zero sum game. Apabila pada zero sum game, nilai kerugian yang diderita oleh satu pihak adalah sama dengan nilai keuntungan yang diperoleh satu pihak, sehingga total dari nilai permainan adalah 0. Pada non-zero sum game, nilai keuntungan dan kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak tidaklah sama, sehingga hasil yang dihasilkan tidak 0, dapat lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0. Jadi intinya di sini ada pihak yang sangat diuntungkan atau ada pihak yang sangat dirugikan ataupun sebaliknya. Contohnya adalah pada Prisoner's Dilemma. Di sini ada dua kawanan perampok A dan B, tersangka A dan B. Mereka ditangkap oleh polisi kemudian diinterogasi pada ruangan yang terpisah. Jadi suspek A dan suspek B ini, tersangka A dan B ini dapat memutuskan untuk saling bekerja sama, artinya mereka sama-sama diam dan tidak mengakui perbuatan satu sama lain, atau bisa saja mereka saling mengkhianati. Jadi di sini apabila tersangka A dan tersangka B sama-sama diam atau sama-sama bekerja sama, cooperate, tidak saling mengakui perbuatan masing-masing, mereka hanya akan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kemudian, apabila di sini tersangka A diam, namun tersangka B berkhianat kepada tersangka A di sini akan memperoleh 10 tahun penjara, sementara B tidak dipenjara sama sekali. Pada matriks yang di kiri bawah ini, jika tersangka A berkhianat terhadap B, sementara tersangka B diam, maka B akan dapat 10 tahun penjara, sementara A tidak dipenjara sama sekali. Akan tetapi, jika mereka mengkhianati satu sama lain, mereka berdua akan dipenjara sama-sama 5 tahun. Contoh lain dari non-zero sum game ini adalah apabila ada negara yang tergabung dalam himpunan perdagangan, misalnya OPEC. Jadi mereka biasanya mengatur harga minyak, ya, menyepakati harga minyak untuk dijual, untuk diperdagangkan secara bebas. Namun apabila misalnya ada beberapa negara atau salah satu negara yang mengkhianati hasil kesepakatan tersebut, jadi dia menjual harga minyak, dia merasa bisa menjual lebih rendah, akhirnya dia menjual lebih rendah, dan dia memperoleh keuntungan yang sangat besar,
sementara negara-negara OPEC lainnya yang tetap pada kesepakatan awal bisa jadi rugi. Nah, itu adalah contoh dari non-zero sum game. Adapun scope game teori dari kuliah kita kali ini hanya ada di two persons. Jadi game tersebut dimainkan oleh dua orang atau dua organisasi atau dua belah pihak, dan zero sum game. Artinya nilai kekalahan yang diderita oleh satu pihak sama dengan nilai keuntungan yang diperoleh oleh pihak lain, sehingga value of the game adalah sama dengan 0. Dalam two person zero sum game ini kita punya dua strategi. Pertama adalah pure strategy dan yang kedua adalah mixed strategy. Kita bahas terlebih dahulu yang pure strategy. Pada pure strategy ini adalah strategi yang digunakan oleh setiap pemain, di mana mereka mengadopsi strategi tunggal sebagai strategi optimalnya, dan strategi optimal dari kedua belah pihak ini menghasilkan titik equilibrium. Kemudian terdapat konsep yang diterapkan dalam pure strategy adalah konsep minimax atau minimizing the maximum possible losses. Kedua belah pihak berusaha untuk meminimalisasi kemungkinan kerugian terbesar yang mampu mereka derita, yang akan mereka derita, karena di sini kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Tentunya mereka menginginkan kerugian minimum atas kekalahan yang bisa mereka peroleh. Nah, jadi di sini ada pemain yang menerapkan strategi ofensif atau strategi menyerang. Pemain yang menerapkan strategi ofensif ini akan menerapkan strategi maksimin. Maksimin di sini maksudnya adalah maximizing minimum possible losses, di mana pemain ofensif ini akan menerapkan strategi yang menghasilkan nilai yang paling besar dari seluruh strategi yang menghasilkan keuntungan paling kecil bagi dirinya. Hal ini terjadi karena pemain ofensif mengetahui bahwa pemain defensif akan menggunakan strategi yang bertujuan untuk meminimalisasi keuntungan yang akan diperoleh oleh pemain ofensif. Sementara itu, pemain defensif atau pemain yang bertahan, dia akan menggunakan strategi minimax. Jadi, pemain defensif ini akan memilih strategi yang menghasilkan nilai paling kecil dari seluruh strategi yang menghasilkan kemungkinan kerugian yang paling besar. Kerugian dari pihak defensif adalah keuntungan pihak ofensif. Pihak defensif mengetahui bahwa pihak ofensif mau mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Jadi, dia berusaha untuk meminimalisasi keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak ofensif, dan dengan demikian kerugian yang dia peroleh di sini akan lebih kecil jika dia meminimize keuntungan yang diperoleh si pihak ofensif. Kita masuk ke contoh. Di sini ada kasus idle group contract negotiation. Jadi di sini ada idle group sebagai pihak ofensif dalam hal negosiasi ini, dan ada agensi sebagai pihak defensif. Agensi ini nantinya yang akan menentukan berapa nilai gaji atau imbalan lainnya yang diperoleh oleh si idle group ini. Jadi dia adalah sebagai pihak yang bersifat defensif di sini. Kemudian di sini ada matriks ya. Jadi matriks ini adalah matriks strategi beserta payoff-nya. Idle group strategi itu memiliki strategi 1, 1, dan 2. Ini strateginya idle group. Jadi maksud dari matriks payoff ini adalah ketika idle group menggunakan strategi 1 dan agent menggunakan strategi A, maka dia akan memperoleh 5 juta. Apabila agen menggunakan strategi B, dia akan memperoleh 3.500.000 dan agen harus mengeluarkan 3.500.000. Dan apabila agen menggunakan strategi C, idle group akan memperoleh 3 juta. Sementara jika idle group menggunakan strategi 2, maka kalau agen menggunakan strategi A, dia akan memperoleh 6 juta. Jika agen menggunakan strategi B, dia akan memperoleh 4 juta. Dan jika agen menggunakan strategi C, dia akan memperoleh 2 juta. Sementara itu, agen strategi memiliki strategi A, B, dan C. Jadi lihatnya ke bawah.
Untuk strategi A, jika agen menggunakan strategi A dan idol group menggunakan strategi 1, maka agen harus mengeluarkan 5 juta. Apabila agen menggunakan strategi A dan idol group menggunakan strategi 2, maka dia harus mengeluarkan 6 juta. Demikian pula dengan strategi B, jika idol group menggunakan strategi 1, maka agen harus mengeluarkan 3.500.000 dan jika idol group menggunakan strategi 2, maka dia akan mengeluarkan 4 juta. Yang strategi C begitu pula, kalau idol group menggunakan strategi 1, dia akan mengeluarkan 3 juta dan jika idol group menggunakan strategi 2, dia akan mengeluarkan 2 juta. Jadi, pertama di sini kita lihat dulu dari strategi grup idol. Idol group akan menerapkan strategi maximin atau maximum of minimum payoff. Jadi ini adalah table payoff-nya. Jadi dari setiap strategi, idol group menggunakan strategi 1 dan 2, ini strateginya ke arah samping. Ya. Dari setiap strategi ini kita cari mana nilai yang paling kecil, ya. Jika menggunakan strategi 1, nilai paling kecil adalah 3 juta. Jika menggunakan strategi 2, nilai paling kecil adalah 2 juta. Nah, karena konsep yang kita terapkan adalah maksimin, maka kita pilih nilai paling besar dari dua angka terkecil ini. Dan di sini nilai paling besar di antara 3 juta dan 2 juta adalah 3 juta. Jadi yang dipilih oleh idol group adalah strategi 1. Dan payoff yang mungkin dihasilkan adalah 3 juta. Nah, sementara kita lihat sekarang strategi dari agen. Agen menggunakan strategi minimax, minimum of maximum values. Jadi di sini agen strateginya adalah ke bawah, ya kita lihatnya ke bawah. Kita lihat berapa kerugian terbesar yang mungkin diderita oleh agen dari setiap strategi. Jika agen menggunakan strategi A, maka kerugian terbesarnya adalah 6 juta. Jika agen menggunakan strategi B, kerugian terbesarnya adalah 4 juta. Dan jika agen menggunakan strategi C, kerugian terbesarnya adalah 3 juta. Nah, jadi di sini strategi yang akan dipilih oleh agen adalah strategi pertama dan di sini menghasilkan value 3 juta. Nah, jadi di sini nilai dari game adalah 3 juta, ya. Payoff dari game ini adalah 3 juta. Jadi mereka akan menyepakati di angka 3 juta. Idol group akan menerima 3 juta dan agen akan menerima 3 juta. Nah, jadi di sini adalah nilai optimum yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Dan di sini kita sebut dengan titik equilibrium. Kenapa di equilibrium? Karena ketemu nih strateginya agen dan strateginya idol group di satu titik yang sama. Jadi di sini mereka bertemu di sini dinilai 3 juta. Bagi idol value of the game yang optimumnya adalah 3 juta dan bagi agen value optimumnya berdasarkan strategi minimax juga 3 juta. Konsep berikutnya pada zero sum game 2 persons adalah dominant strategist. Apa yang dimaksud dengan dominant strategist? Dominant strategist adalah strategi yang mendominasi strategi lain karena secara keseluruhan dia memiliki payoff yang lebih baik ketimbang strategi lainnya. Nah, untuk strategi yang memiliki payoff lebih jelek ketimbang strategi lainnya ini, dia dapat kita eliminasi karena tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Bagi pemain yang memiliki strategi defensif, nilai strategi yang memiliki nilai payoff secara konsisten lebih kecil ketimbang strategi lainnya, itu adalah strategi yang dominan. Sementara bagi pemain ofensif, strategi yang memiliki payoff secara konsisten lebih besar ketimbang strategi lainnya adalah yang dimaksud dengan strategi dominan. Di sini kita lihat, bagi agen, strategi C, dia mendominasi strategi A dan B. Karena secara konsisten, nilai yang diperoleh ketika menggunakan strategi C, yaitu 3 juta dan 2 juta, secara konsisten lebih kecil daripada strategi B, di mana kita dapat 3,5 juta dan 4 juta,
dan A, di mana kita dapat 5 juta dan 6 juta. Sehingga di sini strategi B dan A dapat kita eliminasi. Dengan demikian, matriks yang kita peroleh adalah seperti ini. Nah, di sini langsung bisa kita identify untuk idle group, pasti dia akan memilih 3 juta karena ini nilai yang terbesar. Dan bagi agen, 3 juta ini juga adalah nilai optimumnya dia.